kalau perempuan tuh dia selalu ngerasa aduh gue gak pede nih, gue gak percaya diri nih, kayak gitu kan. Terus juga dari dia gak percaya diri ini, dia tuh kepikiran terus sampai dia nanti jadinya eating disorder, dimana dia tuh kayak berpikiran nih, aduh kalau gue makan gue berat badan gue naik nggak ya, jadi kayak gagal diet juga. Dari itu bener-bener yang sampai kayak ke mental health-nya tuh ke bawah gitu. Program baru kita namanya 4D Podcast. Jadi hari ini kenalin dulu nih, sebelumnya nama gue Miranda Intan, gue mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Nah, segmen kali ini kita bakal bahas tema topik yang seru banget. Judulnya tuh Who Say You Have To Be Perfect. Dari judulnya tuh udah menarik banget gak sih? Pasti topik ini tuh sering banget dibicarain sama teman-teman di luar sana. Nah, ngomong-ngomong tentang Who Say You Have To Be Perfect, kita tuh mau kaitin sama yang namanya Beauty 4.0. Ternyata kecantikan tuh di Indonesia punya perjalanannya sendiri. Salah satunya kita tuh ada di era Beauty 4.0 yang dimana kecantikan tuh kayak terikat banget sama yang namanya digital, media sosial. Kayak orang-orang tuh pasti kalau misalnya mau terlihat cantik tuh di sosial media, kayak lu post foto di Instagram, di Instastory, itu cocok banget sama tema kita kali ini. Nah, tapi di sini gue nggak ngomong sendiri, gue ngomong bareng sama dua teman-teman gue. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, jadi di sini gue sama teman-teman gue, yang satu itu ada Kak Balkis, dia itu MUA ya. Betul, MUA. Dan di sini ada Aca, dia itu mahasiswi psikologi. Betul. Nah, sebelum masuk ke tema kita, topik kita pembahasan hari ini, mungkin boleh kali ya, Kak Balkis tuh hari ini lo lagi sibuk ngapain aja sih? Entah kuliah atau kerja atau gimana? Jadi sebelumnya tuh gue kuliah di UNJ jurusan Tata Rias, jurusan D3 Tata Rias. Dan pas gue lagi kuliah di sana, gue nyambi kuliah di sini di UPJ. Dua berarti ya? Iya, dua. Nah, tapi sekarang yang D3 udah selesai gitu. Sekarang lagi fokus yang UPJ yang sekarang. Dan lagi Santia itu freelance makeup artist sama konten di TikTok. Dan juga di UPJ jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Berarti D3 Tata Rias, S1-nya manajemen. Iya. Kalau lu, Cak, lu lagi sibuk apa gitu sekarang? Kalau gue ini kan mahasiswa psikologi reguler ya, alhamdulillah. Kalau Kak Balkis kan tadi yang karyawan. Iya. Nah, gue sih lagi sibuk selain kuliah itu lagi ada program di prodi gue dari Hima, itu ada ngurusin Saikap yang deket-deket yang lagi hektik banget. Terus juga selain itu tugas-tugas sih biasanya di semester 6 ini yang bener-bener lagi numpuk banget juga. Udah sih, paling itu aja gitu. Berarti narasumber kita sama-sama lagi sibuk kuliah ya, kuliah gitu. Berarti kita langsung aja masuk ke Beauty 4.0. Mungkin ini topiknya suka banget dibahas sama cewek-cewek nggak sih? Seru kayak kalau lagi gibah, lagi nongkrong. Seru banget emang bahas ini tuh seru banget, ya nggak sih? Nah, langsung aja, kan di Indonesia tuh terkenal banget sama yang namanya standar kecantikan. Mungkin sih menurut gue pribadi standar kecantikan itu gak cuma di Indonesia gak sih? Kayak setiap negara tuh punya standar kecantikannya sendiri. Benar, kayak misalnya di Korea itu harus berat badannya segini, baru lu cantik gitu kan ya kalau di Korea. Nah, kalau menurut lo berdua nih, beauty standar yang ada di Indonesia itu kayak gimana? Mungkin boleh dari Aca dulu. Kalau menurut gue sendiri tuh pasti banyak banget nih yang ngeklaim kalau di Indonesia itu ya cantik tuh pasti putih, terus tinggi, badannya langsing, terus rambutnya lurus, hitam, pokoknya yang bener-bener perfect banget. Apalagi cowok-cowok tuh kalau misalnya ada cewek putih bening lah, oh cantik nih gitu. Kayak gitu sih. Pengalaman ya? Iya. Kalau dari Kak Balki sendiri menurut lo gimana nih? Sama sih, cuman untuk sekarang itu banyak sih sebenarnya kecantikan, karena kan di Indonesia tuh beragam banget ya kan, dari kulit putih sampai gelap. Tapi untuk sekarang ini juga banyak banget di sosial media. Kalian notice gak sih kayak lagi kayak misalkan campaign yang beauty diversity gitu. Gitu kan ngomongin kayak gitu-gitu. Sebenarnya untuk sekarang tuh kayak lagi banyak dibicarakan juga gitu, karena emang mungkin udah mendarah daging ya. Kita harus putih, padahal nggak selalu kayak gitu kan, cantik nggak harus putih, nggak harus langsing kayak gitu. Bener sih, kayak mindsetnya udah tertanam dari lahir. Kayak kadang tuh orang tuh juga ini gak sih, kayak ayo dong
Berarti itu emang beauty standar di Indonesia itu seperti itu. Padahal tuh nggak kayak banyak juga nggak sih artis yang kayak Erika kan kulitnya tuh cakep banget cuy. Eksotis banget. Iya, artis itu tuh udah cantik banget. Iya. Jadi tuh kalian tuh bakal cantik di mata orang yang tepat ya sih. Bener Kayak banget, lo, bener banget. ya terserah lo orang-orang mau gimana, lo bakal cantik sesuai versi lo sendiri gitu sih. Iya sih. Tapi di next pertanyaan tuh selanjutnya kan kita bahas lagi ke Beauty 4.0 itu terkait banget sama yang namanya media sosial. Tapi menurut lo berdua nih, media sosial tuh punya dampak pengaruh besar nggak sih di kecantikan, di standar beauty kecantikan di Indonesia? Mungkin boleh dari Kalau menurut gue sih iya, karena apa ya, media sosial tuh bisa bikin toxic beauty standard gitu. Iya nggak sih? Bener. Kan orang-orang jadinya kayak berlomba-lomba untuk menjadi sempurna, Bener ngelain Tuh, dia segala macam cara. perawatan, tenaga, waktu untuk mengubah dirinya dia sama kayak yang kita misalkan kayak ada kita ngefans banget nih sama dia, gue pengen banget mukanya kayak dia gitu Banyak kan, banget kayak kasusnya. gitu. Jadi menciptakan toxic beauty standard di media sosial sih, itu sih menurut gue. berarti kalau menurut lu menciptakan toxic ya? Iya, Toxic iya. beauty standard. Kalau media sih itu kalau di sosial media. Benar sih, toxic tuh banyak banget kayak wah, kayak lu ngelihat foto orang cantik banget terus kayak ya terinspirasi sama dia tapi malah jadi toxic sendiri nggak sih? Itu nggak boleh guys. Mungkin dari Aca pandangannya gimana media sosial tuh mempengaruhi standar kecantikan? Sama banget sama kayak Kak Balkis tuh bener-bener pengaruh banget di sosial media karena gue sendiri kan anak psikologi yang banyak banget teman-teman sebaya gue juga kayak ngalamin insecure, terus juga jadinya dia stres juga gara-gara ya itu kembali lagi dia tuh selalu mempatokkan dirinya tuh seperti role play dia kayak public figure gitu, kayak entah itu gue harus kayak gini nih badannya harus segini terus juga gue putih harus segini. Jadi kalau misalnya kita berasumsi gitu terus tuh otak kita tuh kayak ngikutin apa yang pikiran kita kan, jadi kayak dia stres terus juga anxiety parah kan, jadi kayak keganggu aktivitas yang lainnya juga, jadi tuh berpengaruh banget sih buat sosial media ini. Tuh media sosial ya emang banyak banget. Dia tuh banyak sih hal positif ya media sosial. Positif. Tapi tuh dia ada negatifnya, Iya. negatifnya tuh jelek banget malah. Terus ya, ini kan, lu kan mahasiswa psikologi. Nah, gue pengen tahu deh. Kayak tadi lu udah ngebahas sedikit ngegarisin tentang insecure. Soalnya menurut gue kayak anak-anak psikologi sering bahas insecure nggak sih di circle lu, kayak pelajaran lu pasti bahas insecure. Menurut lu gimana nih mahasiswi psikologi? Emang sih mahasiswa psikologi itu bener-bener yang sering banget bahas insecure, dan gue juga pernah neliti jurnalnya juga. Jadi lebih ke perempuan sih ya yang insecure. Kalau perempuan tuh dia selalu ngerasa aduh gue nggak pede nih, gue nggak percaya diri nih kayak gitu kan. Terus juga dari dia nggak percaya diri ini dia tuh kepikiran terus sampai dia nanti jadinya eating disorder, dimana dia tuh kayak berpikiran nih aduh kalau gue makan gue berat badan gue naik nggak ya, jadi kayak gagal diet juga. Dari itu bener-bener yang sampai kayak ke mental health-nya tuh ke bawah gitu, parah. Dari insecure bisa ke mental health-nya. Berarti itu anak psikolog ya? Iya. Tapi bener banget sih kayak maksudnya jadi kepikiran terus jadi mentalnya kayak berantakan kan. Anak sekarang tuh apa-apa mental health gue terganggu. Itu banyak banget nih mental health, kayak apa-apa dikit-dikit mental health. Tapi itu emang hal yang patut diperhatikan, tapi jangan terlalu over ya. Bener banget itu. Terus kan Kak Balkis as MUA sering make upin orang ya kan? Pernah gak sih make upin orang nih? Terus dia kayak, gue mau dong di make upin kayak tatung, putih, terus make upnya gini ya, biar gue cantik kayak dia. Itu kan membentuk standar kecantikannya as Errol Tatum. Errol Tatum tuh kayak ini gak sih standar kecantikannya di Indonesia? Ada gak sih orang-orang kayak gitu? Lebih ke makeup looknya aja sih. Cuman kalau misalkan ada yang kekeh banget kayak harus persis, tapi aku selalu tekenin nih kayak aku bisa bikin look kayak gini tapi nggak yang sama persis, karena kan muka orang udah beda-beda, punya keunikannya masing-masing. Jadi tetap kayak ya udah ikutin bentuk wajahnya dia, tapi tetap kasih look yang sesuai yang paling Cocok mau ya, gitu ya. gitu. Berarti kalau misalnya budaya-budaya itu kan kayak ada budaya Batak tuh harus lipstick merah. Nah itu beda lagi konsepnya kalau di makeup kayak wedding gitu kan. Nah makeup wedding itu juga ada standarnya sendiri, mulai dari ketebalan foundation, terus bentuk alisnya kayak gitu itu udah ada standarnya karena mengikuti budaya. Dan jadi kalian pernah ngerasa nggak sih kalau di foto-foto weddingan gitu beda-beda. bener-bener kayak
kayak bener-bener foundationnya beda, tebel iya. banget kan, lipstiknya merah Bener. banget gitu, mentok banget gitu. Itu mengikuti standar budaya sih menurut aku. Berarti orang make up juga ada standarnya ya? Ada. Kayak setiap budaya tuh ada standarnya juga. Berarti emang wah topiknya seru banget sih. Bahas-bahas kayak gini tuh emang seru. Gak ada habisnya. Iya. Terus kalau misalnya balik lagi ke media sosial kan sering banget pakai filter kayak yang bikin putih, kayak lu nggak, gua nggak make up hari ini tapi gua mau upload foto story, lu pakai filter, ya nggak sih? Nah, filter itu mempengaruhi nggak sih buat persepsi kecantikan gitu di cewek? Sebenarnya mempengaruhi sih kan bikin cantik gitu kan. Tapi kalau misalkan kita sampai ketergantungan sama filter, itu menurut aku jadinya nggak sehat juga gitu. Sebenarnya bagus gitu kan, kebutuhannya juga untuk apa dulu nih, untuk kebutuhan komersial kah kayak gitu. Itu balik lagi gitu, menurut aku sih gitu. Kalau dari sisi lu, Cak, gimana tuh? Sama sih yang tadi Kak Balkis bilang, kayak jangan sampai ketergantungan, karena tuh kalau misalnya kita ketergantungan kayak aduh gue nggak pede, balik lagi ke nggak percaya confidence diri mereka sendiri kan, kayak aduh gue harus pakai filter nih, nanti orang lain bakal ngejudge gue gimana. Kayak sempet dibahas kan kayak Marian Jola, dia podcast dia nggak pakai makeup dan bener di judge banget sama di komentar kayak Oh iya? jelek banget ya. Tahu ya, Pak. Berarti emang kadang tuh bikin tuh netizen nggak sih? Iya. Emang Aduh, sebenarnya sih kayak wajar-wajar aja nggak sih Kak? Itu manusia normal nggak sih kalau Iya. pakai makeup juga? Iya. Kayak bukan capek nggak sih kalau lu harus make up dan Bener. segala macam. Iya, iya. Kalau suka capek banget. Jadi tuh ya emang kenapa sih kalau nggak make up? Terus Kalau menurut Aca sendiri filter gimana? menurut Miranda ya? Miranda, Iya. kebalik ya. Menurut Miranda sebenarnya filter tuh membantu sih. Ah, Kan oke. kalau gue orangnya suka pakai filter Iya, sebenarnya iya, karena sama bukan sih. gimana karena males make up, cuma sangat membantu. Tapi Iya, balik betul. lagi sih kebutuhan gue, Kebutuhannya apa? kebutuhannya seperti apa. Ya tergantung kebutuhan, balik lagi. Cuma emang gue pengguna filter di media Sama, sosial. sama. Nah, kalau misalnya cantik tuh setiap orang punya definisinya sendiri nggak sih? Kalau menurut kalian berdua definisi cantik tuh seperti apa? Entah dia orang tuh cantik kurus, orang tuh cantik cabi gitu, itu kayak gimana? Mungkin boleh dari siapa dulu? Boleh Aca dulu. Iya. Kayaknya dari tadi duluan saya ya, Boleh. kayak enak gitu. Kalau menurut gue sendiri tuh cantik itu sebenarnya relatif ya. Bisa aja gue ngeliat Miranda cantik, cuman menurut Kak Kansa kayak biasa aja. Jadi kembali lagi dari orang itu sendiri mendefinisikan cantik itu gimana. Terus juga dan sebenarnya cantik itu nggak harus meski dari skin tone dia, mau itu Iya, so matang, putih, sebenarnya semua skin tone itu tuh beautiful gitu, nggak ada yang jelek. Dimana kita open mindset aja, kayak kalau misalnya percaya diri gue tuh cantik gitu, nggak ada tuh kayak aduh gue jelek, gue insecure, gue gara-gara gue hitam, gue sama matang ini, enggak. Sebenarnya semua skin tone tuh bagus dan cantik kayak gitu sih sebenarnya. Dan yang paling penting tuh orang itu juga harus bervalue di dalam dirinya. Iya, betul. Value Betul penting. banget. Bener. Iya sih benar, kayak lo harus membangun value lo sendiri Bener. biar orang-orang tuh lihat gue tuh ya walaupun fisik gue gimana tapi gue punya value tinggi dan itu bikin bener. gue cantik. Mungkin dari Kak Balkis, Kalau menurut gue definisi cantik itu bisa jadi diri sendiri gitu. Dari keberagaman yang ada di Indonesia ini gitu. Karena keberagaman itu bisa menjadi keberagaman itu adalah suatu keindahan yang sebenarnya gitu. Menurut saya ya. keberagaman bisa menjadi keindahan. Keindahan ya. Kalau itu boleh tuh buat gede hari ini boleh dicatat sih. Terus ya. Iya udah itu sih menurut aku. Berarti punya sendiri nih kalau definisi cantik kayak menurut gue ya sama sih kayak menurut gue rajin cuci mukanya udah cantik kayak gitu. Wah kayak gue nggak ngapa-ngapain aja udah cantik, jadi kayak harus pede banget. Nah kalau balik lagi ke kecantikan itu pasti dia punya percaya dirinya masing-masing nggak sih? Ini menurut lo berdua tips and trick atau gimana cara lo berdua buat membangkitkan kepercayaan diri lo berdua tuh kayak gimana? Aku dulu nih. Ya, sweet kan sweet. Boleh mungkin dari lo boleh. Oke. Kalau dari gue sendiri tuh gimana cara gue percaya diri tuh pertama banget kita harus kenalin diri kita dulu sih. Paham ya? Paham. Gue tuh nyamannya gimana gitu. Pokoknya harus kenalin diri kalian sendiri. Terus juga banyak-banyak cari wawasan kayak tentang kecantikan atau gimana. Terus juga
bawa positive vibes kalau misalkan gue tuh cantik, jadi tuh orang-orang sekitarnya juga bakalan kena aura-aura yang positive vibes ya. Iya, Tuh vibes orang kebawa ya. benar banget. Terus juga kalau misalkan lu pede tuh inner beauty lu tuh keluar gitu. Kayak walaupun lu jelek, walaupun nggak jelek sih, kayak walaupun kulit lu nggak putih, tapi kalau misalkan lu pede abis, itu tuh inner beauty bakalan keluar ya. Terus juga menurut gue kalau confidence itu ya pakai outfit yang benar-benar yang bikin lu nyaman, jangan lu kepaksa gara-gara lu harus ngikutin public figure yang lu mau, itu bakalan kitanya juga gak nyaman kayak gitu. Harus nyaman juga ya, kayak jangan terlalu maksain lah. Iya. Oke, kalau menurut Kak Balkis seperti apa? Itu tadi sorry pertanyaannya. Kayak cara lo buat menjadi percaya diri. Menjadi percaya diri itu yang pertama apa ya? Tunggu. Kayak ujian ya. Kayak ujian Lo ya. santai aja santai. Kalau kita tadi jawab kan ya. apa tadi? Kalau dia tuh kayak lebih damai ya, kayak sama, kayak nyaman, Iya. kayak lo pakai apa-apa tuh nyaman, jangan terlalu maksain. Kalau menurut Kak Balkis tuh kayak gimana? Menjadi percaya diri yang pertama adalah ya aku setuju sih kenalin diri sendiri. Itu karena kalau kita udah kenal ya udah kita bakal nyaman sama diri kita sendiri. Nyaman sih. Berarti tips yang terutama tuh ya teman-teman tuh lebih kenal diri sendiri, karena tuh yang kenal kita nggak sih, kayak orang tuh enak banget komen tapi tuh nggak tahu kita tuh seperti apa. Kalau dari gue pribadi sih, tips percaya diri versi gue itu kayak lu harus damai diri sendiri sama lu sendiri, karena pasti orang semua pernah nggak percaya diri nggak sih, insecure dan segala macam. Dan cara orang-orang tuh mengupgrade dirinya biar gak insecure lagi tuh banyak. Kalau gue pribadi tuh lebih ke sama kayak kalian itu mengenali diri sendiri, kayak kalau lu udah kenal sama diri lu sendiri, lu udah paham sama diri lu sendiri, pasti kayak udah enjoy, kayak lu mau ngapain aja jalan, ya ini gue. Itu Lebih ke ini gak sih menerima diri Nah, sendiri. betul. Jadi kita kayak gini ya, jadi kita lebih Kayak love yourself menerima. gitu. menerima diri sendiri. Terus juga apa ya, udah deh kayak open minded, jangan terlalu berpatokan. Terus juga banyak banget orang yang bilang kalau skincare, mereka tuh mikir kalau skincare tuh buat putih, padahal tuh ya buat perawatan. Iya, benar. Bukan buat kayak putih gitu ya, brightening, whitening tuh pasti kayak oh bisa putih. soalnya di Indonesia kan panas ya Bu, jadi kayak lu juga harus ngelawan. Iya, Kalau iya. walaupun itu nggak bikin lo putih, seenggaknya Bersih kayak gitu. Bersih, sehat. Ya, Itu kayak- salah satu. kayak- Kan untuk sehat. nah ya. betul, kayak rumah aja kalau sapu kotor kan, apalagi buka yang tiap hari keluar ruangan gitu guys. Jadi tolonglah Intinya pakai. self-love. Nah self love, balik lagi ke situ. Nah kita udah di pertanyaan terakhir, seru banget. Ini kita udah berapa menit kayak bahas ini seru banget. Kayaknya kita di luar ini harus bahas tentang ini lagi sih. Iya, iya. Bawa. Pasti sih, seru Nah banget. terus untuk terakhir nih closing statement dari kalian berdua untuk wanita-wanita di luar sana atau teman-teman di luar sana tuh seperti apa? Mungkin ada yang mau disampaikan atau kayak gimana, boleh banget. Dari siapa? Dari Kak Balkis dulu mungkin boleh. Untuk wanita yang ada di luar sana, tetap jadi diri kalian sendiri. Intinya kalau misalkan pokoknya berdamai sama diri sendiri supaya bisa lebih mencintai diri sendiri. Kalau gue sih udah jangan insecure, terima diri lo sendiri. Jadi diri lo sendiri, jangan terlalu harus jadi orang lain, jangan pernah nge-compare diri lo dengan orang lain. Yang pastinya lo boleh nge-compare tapi dengan masa lalu, lo nggak boleh dengan orang lain. Jadi lo harus compare nih, diri gue yang mana sama sekarang tuh udah baik belum ya kayak gitu. Jadi stop buat insecure, stop buat comparein diri lo orang lain. Terus juga yang pasti semua skin tone itu tuh cantik, nggak ada yang jelek. Jadi love yourself guys. Keren banget gak sih? Wah, kayak gue berprinting gitu. Itu emang topiknya seru banget. Jadi buat wanita-wanita di luar sana nih, atau di belakang layar ini, pokoknya kalian tuh cantik dengan cara lu sendiri, lu cantik dengan bagaimana lu merawat diri lu, bagaimana lu menampilkan ke orang-orang luar sana tuh gue cantik, gue keren. Kayak buat orang di luar sana tetap love myself, dan balik lagi ke judul kita, who say you have to be perfect. Nah, thank you banget buat Kak Balkis dan Anca yang udah mau nemenin gue di sini ngobrol-ngobrol bahas tentang beauty ini ya yang sering dijulitin sama orang-orang di luar sana. Mungkin dari video ini, dari podcast ini teman-teman bisa tambah insight-nya, bisa menjadi lebih percaya diri mungkin, atau yang lagi sedih nonton ini jadi gak insecure lagi. Semoga see you juga, sampai ketemu lagi di next videonya, di podcast selanjutnya di 4D Podcast. Thank you dan see you di next video.